Kita lanjut. Ya. Kita lanjut tentang statistik pendidikan ini. Materinya ada 9 modul. Modul 1 dan 2 ini pada pertemuan pertama, 3 dan 4 pertemuan kedua, 5, 6 pertemuan ketiga, 7, 8, 9 pertemuan keempat. Jadi modul 1, 2 nanti ada tugas tutorial, 3, 4 TT2, 5, 6 TT3. Tentang modul 1 yang akan kita pelajari yaitu pengertian statistik, pengertian data statistik, contoh-contoh data, cara mengumpulkan data, pengertian populasi, pengertian sampel, aturan-aturan pembuatan bilangan, aturan-aturan pembuatan bilangan, penggunaan notasi jumlah. Pengertian statistik. Kata statistik dapat diartikan sebagai kumpulan angka-angka mengenai suatu masalah, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai masalah tersebut. Contoh, rata-rata sembuh untuk pasien corona di Indonesia 81%. Itu saya mengambil dari newsdetik.com. Misalkan yang kedua, terdapat 8 mahasiswa laki-laki pada semester 6 PGSD di Bondowoso. Kata statistik karena mengandung angka atau sudah ada pendataan sebelumnya. Menurut sifatnya, data dibagi menjadi 2 bagian. Data kualitatif adalah data berbentuk kategori atau atribut. Contoh, pasien positif corona semakin hari semakin banyak. Walaupun tidak ada angka, di sini menandakan semakin banyak. Maka ada suatu pendataan di sini. Walaupun tidak ada angka, sehingga disebut dengan data kualitatif. Yang B, data kuantitatif adalah data berbentuk bilangan. Ada bilangannya. Contohnya, rata-rata sembuh untuk pasien corona di Indonesia adalah 80%, 81%. Nah, di sini ada angka. Maka disebut dengan kuantitatif. Menurut cara pemerolehan, data primer, data dikumpulkan atau diolah sendiri oleh organisasi serta diperoleh langsung dari objeknya. Contohnya, BPS ingin mengetahui jumlah penduduk Indonesia. Maka BPS mengirim petugas-petugasnya untuk mendatangi secara langsung ke rumah tangga. Data sekunder, data diperoleh dalam bentuk sudah jadi, sudah dikumpulkan dan sudah diolah pihak lain. Contohnya, misalkan seorang peneliti memerlukan data mengenai jumlah penduduk sebuah kota pada tahun 1960 sampai 1970. Maka orang tersebut dapat memperoleh dari BPS. Jadi BPS sudah memperoleh data, orang itu mengambil dari BPS. Maka disebut dengan data sekunder. Kalau data primer, BPS yang memperoleh sendiri begitu. Pengumpulan data. Sensus adalah cara pengumpulan data jika setiap anggota populasi diteliti satu persatu. Contohnya, kepala SMA X ingin mengetahui rata-rata tinggi badan siswa di sekolahnya yang berjumlah 60 orang. Maka semua siswa didata tinggi badannya. Itu disebut dengan sensus. Kalau sampling, dari tinggi seluruh siswa 60 orang ini hanya diambil satu kelas misalkan. Kelas 1 diambil 20, kelas 2 20, kelas 3 20. Jadi hanya 60 orang. 60 orang ini diharapkan mewakili 600 orang. Itu yang disebut dengan sampling.
Kalau sensus penduduk, sensus SMP di Bondowoso misalkan, ini yang berwarna biru diambil semua. Tapi kalau mengambil sampling, yaitu hanya siswa kelas 7 SMP 3 Bondowoso misalkan, hanya kelas 7 saja di satu sekolah. Tidak usah mengambil seluruh siswa SMP di Bondowoso. Sampling ini diharapkan sudah mewakili seluruhnya begitu. Kita lanjut ke dasar-dasar analisis. Notasi penjumlahan digunakan untuk menunjukkan penambahan atau penjumlahan dari sekumpulan bilangan. Ini simbolnya notasi sigma. Secara umum, jika ada n sebuah bilangan dijumlahkan, maka sigma i sama dengan 1 sampai n, xi sama dengan x1 tambah x2 tambah x3 dan seterusnya sampai ke xn. Karena i-nya dari 1 sampai n. Contoh 6. Jika x1 1, x2 3, x3 5, maka hitunglah xi dari 1 sampai 3. Maka x1 tambah x2 tambah x3. x1 diketahui 1, x2 3, x3 5, maka dijumlahkan 9. Jadi sigma i dari 1 sampai 3, xi sama dengan 9. Mungkin ada pertanyaan di sini. Contoh 8. Contoh 7 silakan dikerjakan sendiri. Contoh 8, x1 sama dengan 2, x2 sama dengan 3, x3 negatif 1. Y1 1, Y2 2, Y3 negatif 1. Maka hitunglah sigma xi dari 1 sampai 3, 3xi dikurangi y1, yi ditambah 3. Maka bisa dijabarkan di sini 3x1 dikurangi y1 ditambah 3 sama dengan ini. Sekarang i-nya jadi 2. 3x2 dikurangi y2 ditambah 3 ditambah 3x3 dikurangi y3 ditambah 3. x1 ini 2 dikurangi y1 1 ditambah 3. Sekarang yang x2 3x2 3 dikurangi y2 2 tambah 3. 3x3 negatif 1 dikurangi negatif 1 karena kurang tambah negatif jadi positif, kita rubah. Tambah 3. Yang ini 6 dikurangi 1 tambah 3. Ini 9 dikurangi 2 tambah 3. Negatif 3 tambah 1 tambah 3 sama dengan 19. Atau kita pecah sigma 3xi, ini dipecah begitu, dikurangi sigma i1 sampai 3 y1 yi ditambah sigma i sama dengan 1 sampai 3 3. Untuk ini karena tidak mengandung x atau y maka langsung 3. Nah yang ini 3 kali xi berubah menjadi x1 tambah x2 tambah x3 dikurangi y1 tambah y2 tambah y3 tambah 9 perkalian ini. Maka ini 2 tambah 3 5 dikurangi 1 4, 4 kali 3 12. Yang ini 1 ditambah 2 dikurangi 1 2, berarti negatif 2 atau dikurangi 2 ditambah 9 sama dengan 19. 2. Pak, saya kurang paham saat mau
hitung ininya Pak hasilnya. Iya. Soalnya kan di contoh-contoh yang lain itu ada datanya. Iya. Seperti X berapa, X1 berapa, X2 berapa. Sedangkan ini kan tidak dikasih, hanya X min 2i kuadrat. Jadi saya bingung yang mau hitung itu Pak. Baik, kita yang X ini X sama dengan 0 sampai 3. X dikurangi 2i kuadrat. Artinya yang berubah adalah X-nya di sini, bukan I-nya. X berubah dari 0 sampai 3. Sehingga kalau kita masukkan di sini, X-nya diganti 0 dikurangi 2i kuadrat. Yang ini X-nya diganti 1 dikurangi 2i kuadrat. Ditambah X-nya diganti 2 dikurangi 2i kuadrat. Ditambah 3 dikurangi 2i kuadrat. Yang ini 0, 2i dikuadratkan, 4i kuadrat. Yang ini 1 dikurangi 2i dikuadratkan, 1 dikuadratkan, 1. 2 kali 1 dikurangi 2. 2 dikali 1 dikali negatif 2, negatif 4i. Ditambah 2 dikuadratkan 4. 2 kali 2 dikurangi 2 dikali negatif 2, negatif atau dikurangi 8i. Negatif 2i dikuadratkan 4i kuadrat. Ditambah 3 dikuadratkan 9. 2 kali 3 kali negatif 2, negatif 12i. Negatif 2i dikuadratkan 4i kuadrat. Kita cari yang i kuadrat. 4i kuadrat ditambah 4i kuadrat tambah 4i kuadrat. 12i kuadrat. Yang i sekarang. Negatif 4 dikurangi negatif 8i dikurangi 12i. Min 24i. 1 ditambah 4 tambah 9 ditambah 14. Mungkin ada pertanyaan di sini? Pak, ada kekeliruan. 4i kuadrat itu kan ada 4 option Pak. Jadi 4i kuadrat ditambah 4i kuadrat ditambah 4i kuadrat ditambah 4i kuadrat. Oh iya. Harusnya kan 16i kuadrat. Terima kasih. Iya, 16i kuadrat. Berarti jawabannya yang C begitu ya? Iya. 16i kuadrat. Mungkin ada pertanyaan tentang kuadrat? Pemfaktoran ini saya rubah, misalkan A dikurangi B kuadrat begitu ya. Mungkin yang kurang paham? Paham Pak? Bisa ini pemfaktoran ini ya? Oh, bisa Pak. Oke, lanjut ke modul 2 begitu. Kita lanjut ke modul 2. Ya, Pak. Aturan. Siap Pak. Oke Pak. Aturan pembuatan tabel. Ini saya ambil statistik pengujian COVID-19 gitu. Apa aturannya membuat tabel? Pertama, judul tabel. Judul tabel silakan buka halaman 2.3 gitu ya. Di modul 2.3. Judul tabel harus terletak di tengah, paling atas. Kalau bisa diberi nomor, kalau ada tabelnya lebih dari 2. Ditulis huruf kapital semua. Nah, ini tidak kapital, jadi salah. Seharusnya huruf kapital. Ditulis secara singkat dan jelas. Dapat ditulis dalam bentuk baris. Tiap baris menggambarkan sebuah kalimat yang lengkap. Setiap baris jangan
dilakukan pemisahan kata. Selanjutnya judul baris. Nah, ini judul baris. Negara, tes positif pada tes juta orang, positif sebagai persen dari tes. Ini judul baris. Selanjutnya judul kolom. Negara ada Amerika, Jerman, Rusia, Italia, dan seterusnya. Ini judul kolom. Catatan sumber. Jadi ada sumbernya. Ambil dari mana tabel ini gitu. Saya mengambil dari konfirmasitimes.com. Selanjutnya disusun berurutan. Misalkan berurutan waktu. Kalau di sini ada hari Senin, Selasa, Rabu, jadi harus berurutan, atau tahun dan bulan. Dan kategorinya, misalkan laki-laki baru perempuan. Contohnya ini tes, yang positif berapa, yang negatif berapa, misalkan begitu. Aturan membuat tabel. Macam-macam tabel. Tabel baris dan kolom. Nah, ini ada barisnya, ada kolomnya ke bawah. Baris itu ke samping atau horizontal, yang kolom vertikal, ada kolomnya. Yang kedua, tabel kontingensi. Di sini ada jenis kelamin ke bawah, kolomnya jenis kelamin, terus ke samping ada tingkat sekolahnya, jadi berbeda. Yang ketiga, tabel distribusi frekuensi. Nah, di sini saya ngambil dari modul, ada frekuensinya. Misalkan hasil tengah semester statistik mahasiswa pendidikan matematika yang nilainya 61 sampai 65 adalah ada 4 orang, misalkan begitu. Ini disebut dengan distribusi frekuensi. Kita lanjut ke halaman 2.6. 2.6 berasal dari 2.5. Jadi dari contoh 3, soal cerita itu diperoleh data atau dapat dibuat tabel seperti ini. Jurusan biologi, laki-laki S1 ada 15, perempuannya 20, diperoleh dari 2.5 dan seterusnya. Berapakah persentasenya? 24% misalkan untuk lulusan FMIPA berasal dari jurusan biologi. Dapat dari mana? 90. Yang biologi ini dijumlahkan 90 dibagi 3 dari jumlah seluruhnya 381 kali 100%. Sehingga diperoleh 24%. Begitu juga selanjutnya. Sampai ke yang berjenis kelamin laki-laki yang nomor 6. Mungkin ada pertanyaan di sini? Ini Pak, mau Ya. tanya Pak. Untuk yang 90 nih, jumlah untuk apanya nih Pak? Jumlah mahasiswanya gitu Pak, maksudnya. Kan yang ditanya adalah lulusan FMIPA berasal dari jurusan biologi. Yang biologi saja. Oh. Berarti di sini 90. Oh iya Pak, ya Pak, siap Pak. Persentase Oh, iya, yang paham, matematika berarti 104 dibagi 381 kali 100%, begitu ya? Yang Ya, matematika. yang Oh iya Pak. matematika ini berarti begitu. Lain. Oh iya Pak, siap. Mana matematika? Ini 104 dibagi Terus ya. yang dari jumlah lulusan FBMIPA berjenis kelamin laki. Oh iya Pak, ya Pak. Nggak paham dah Pak. Hendry ya yang bertanya ya. Iya Pak. Oke, kita lanjut. Kita buka halaman
2.8. Kelas interval adalah kelompok data yang berupa interval. Contohnya 61 sampai 65. Nah, ini disebut dengan kelas interval. Ujung bawah. Bilangan yang terdapat di sebelah kiri interval nilai data untuk setiap kelas. Berarti yang paling bawah di sini. 61, 66, 67, 76, 81, 86, 91. Ujung atas berarti bilangan yang terdapat di sebelah kanan interval nilai data untuk setiap kelas. Berarti yang di sini 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95. Batas bawah bilangan, yaitu batas bawah bilangan yang diperoleh dengan cara ujung bawah dikurangi ketelitian data. Ketelitian data ini bisa kita ngambil sembarang, boleh 0,5, 0,05, 0,005 dan seterusnya. Tapi umumnya kita ngambil 0,5. Contohnya batas bawah kelas interval pertama 61 yang ini dikurangi 0,5. Maka batas bawah kelas interval ini adalah 60,5. Batas atas juga begitu. Bilangan yang diperoleh dengan cara ujung atas dikurangi ketelitian data. Contoh, kita mengambil ketelitian 0,5. Maka pada kelas interval pertama ini 65. Karena batas bawah 65 ditambah 0,5. Ini 65. 65 ditambah 0,5 sama dengan 65,5. Titik tengah. Bilangan yang diperoleh dengan cara ujung bawah ditambah ujung atas. Hasilnya dibagi 2 pada setiap kelas interval. Contohnya ini. Titik tengah setengah ujung bawah ditambah ujung atas dibagi 2. Nah, ujung bawah 65 ditambah 61 dibagi 2. Jadi titik tengahnya adalah 63. Panjang kelas. Bilangan diperoleh dari jarak atau selisih antara ujung bawah dan ujung atas. Caranya ujung bawah kelas interval berikut dikurangi ujung bawah kelas interval yang bersangkutan. Contohnya ini. Ujung bawah kelas interval berikutnya berarti 66. Dikurangi ujung bawah kelas interval bersangkutan 61. Berarti panjang kelasnya 5 begitu. Kalau sudah ada tabelnya bisa kita menilai. Bagaimana kalau tidak ada? Jadi ada data, kita suruh membuat tabel. Misalkan datanya ini. Yang pertama rentang. Halaman 2.13. Rentangnya misalkan ada data ulangan mahasiswa seperti ini. Terus kita mencari rentangnya, cari nilai terendah dan tertinggi. Tertingginya 95 dikurangi 61. 34. Selanjutnya banyak kelas. Banyak kelas. K sama dengan 1. Kita lihat ini. Rumus mana? Ya, ini rumus banyak kelas. K sama dengan 1 ditambah 3,3 kali log N. Ini rumusnya begini. Karena banyaknya data N-nya 40, kita cari log N.
log n bisa menggunakan tabel logaritma seperti ini. 1,6021 menggunakan tabel logaritma atau menggunakan kalkulator saintifik. Bagaimana caranya? Diketik 40 terus tekan log, atau ada kalkulator yang lain, log dulu baru 40 menghasilkan 1,6021. Kalau ini dikalikan 5 dan seterusnya, K sama dengan 6 begitu ya. 6,2868. Atau banyak kelas dibulatkan, diambil 7. Sedangkan panjang kelas rentang tadi 34 dibagi 7, 4,86. Ini dibulatkan menjadi 5. Apa pengaruhnya? Dari banyak kelas 7. Nah, ini banyak kelas ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Panjang kelas 5. Tadi sudah dihitung. 66 dikurangi 1. Jadi 5. Mungkin ada pertanyaan di sini. Tidak ada? Contohnya ini. Kita mencari 61 sampai 65. Data dari 4 kita cari 61 sampai 65 pada data ini. Nah, ini 61, 65, 65 sehingga ada 4. Ini menggunakan turus, ini frekuensinya 4. Maka dari tabel ini bisa disederhanakan menjadi tabel daftar 25 ini. Di modul sudah ada. Mungkin ada yang kita perlu diskusikan. Pak, Ya? Pak, saya mau tanya. Pak, yang tadi kalau menghitung banyak kelas, kalau pakai tabel yang sebelumnya itu berarti pakai log n-nya pakai yang banyak siswanya itu ya, Pak. Jadi log 40. Iya. Yang ini ya? Kalau pakai tabel yang di iya, Pak, ada tabelnya. Di sini ya, ada tabel. Ya, Iya. Ya, sekarang kan ada saintifik gitu ya. Di HP kan ada saintifik. Iya. Ya, dimiringkan ya. Gimana? Kalau waktu UAS apa boleh pakai kalkulator? Tidak, sepertinya tidak boleh. Tapi disajikan ini sepertinya. Log 40 nilainya sekian begitu. Jadi dihitung sendiri nantinya. Di datanya itu sudah tertulis ya, Pak? Sudah ada di soal biasanya. Tapi Pak, biasanya kalau UAS itu diperbolehkan pakai kalkulator asal yang ada di layarnya Bapak ini bukan kalkulator HP. Tapi itu terserah itu Pak, kesepakatan. Contohnya ini kita bahas tes formatif 2. Besarnya persentase dari warga yang mempunyai tinggi badan terletak pada interval keempat. Besar persentase warga yang mempunyai tinggi badan terletak pada interval keempat. Ini 1, 2, 3, 4. Berarti 12 ya?
12 dibagi berapa? 12 dibagi 62 dikali 100 gitu ya. 19,35 atau 19,4 begitu ya. Nah, 19, iya Pak, 4 Bisa? kan 35 Pak. Iya. Begitu ya. 12 per 62 kali 100. 19. Wih, maaf ini salah. 19 3,3 sekian gitu ya. Atau 19,4. Dibulatkan ya Pak? Dibulatkan jadi 19,4. 4. Yang D. Nomor 2. Dari soal 1, banyak warga yang mempunyai tinggi badan kurang dari 66,3. Mana 66,3? Ya ini kan, 12 ya. Berarti di atas 12 ini 8 tambah 11 tambah 15. Nah, yang ini 8 tambah 11 tambah 15. 11 tambah 15. 34 ya, Pak. yang C. Ya. Ya, nomor 3. Dari soal 1, banyak warga yang mempunyai tinggi badan paling kecil 64,2. 64,2. Dari kecil dari ini. Berarti hanya 8 dan 11. Begitu ya. 19. A Pak. Nomor 4. Dari soal nomor 1, besarnya persentase dari warga yang mempunyai tinggi badan kurang dari 168,4. 168,4. Kurang dari berarti 8 tambah 11 tambah 15 tambah 12 ya. Tambah Per ya. 62. 74,2 Pak. 74,2. Bisa ya? Dibulatkan. Berarti di sini 8 tambah 11 tambah 15 tambah 12 gitu ya. Bagi 2, iya Pak. Berapa? 7? 74,2. Karena hasilnya tuh 74,19 gitu Pak. Ya. Kita bulatkan. Dibulatkan Pak. Ya. Mungkin ada pertanyaan di sini yang perlu kita bahas.